Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak kelas 3 yang mungkin nonton YouTube-nya ada yang di pagi hari, ada yang di siang hari, ada yang di sore hari maupun di malam hari. Di sini Pak Awal akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar bab 2 di buku LKS ya. Buku fikih, ini materi untuk fikih. Ya, lanjut kita akan memasuki materi sholat jamak dan qashar. Oke, ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan hal apapun. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh seperti puasa, seperti zakat dan haji. Jika ada yang tidak mampu berpuasa, contohnya di bulan Ramadan, itu bisa diganti di luar Ramadan. Dan adapun zakat, bila tidak di hari yang sudah ditentukan, bisa di hari lainnya sesuai waktu yang ditentukan. Dan haji juga itu untuk yang mampu untuk berangkat haji. Kalau misalkan nggak mampu, jangan dipaksain ya. Jadi untuk sholat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Islam dan wajib dilaksanakan. Jika seorang muslim tidak melaksanakan sholat wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Begitu juga apabila seorang muslim melaksanakan sholat, maka ia akan mendapatkan pahala. Sholat adalah hal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatan itu baik. Allah memberikan keringanan. Nah, ini keringanan itu bisa disebut juga rukhsah kepada hambanya dalam melaksanakan kewajiban sholat, yaitu dengan menjamak. Menjamak itu menggabungkan, dan mengqashar atau meringkas. Di sini Pak Awal akan menjelaskan tentang jamak terlebih dahulu, yaitu menggabungkan, salah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamak. Jamak artinya itu kumpul atau gabung. Jadi sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Itu 2 in 1. Jadi 2 jadi 1. Jadi bukan lebih ringkas ya disebutnya ya. Tetap rokaatnya sama, cuma dikerjakannya dalam satu waktu. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat dan mengerjakannya dalam satu waktu, baik dalam waktu sholat pertama maupun pada sholat yang kedua. Misalnya menjamak antara sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau sebaliknya mengerjakan zuhur dan asar pada waktu asar. Itu ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yang Pak Awal tadi jelaskan, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, sedangkan jamak takhir dikerjakan pada waktu asar, sholat zuhur dan sholat asar. Nah, adapun itu untuk keduanya, cara pelaksanaannya itu harus sesuai yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh sholat jamak takdim, zuhur dan asar dikerjakannya pada waktu isya. Salah itu, nggak boleh. Jadi sesuai waktu yang telah ditentukan. Terus juga jamak takhir itu sesuai waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai di luar waktu yang ditentukan, karena itu bukan disebut jamak lagi.
Nah, adapun untuk syarat-syaratnya, sebagian ulama masyarakat sah jamak takdim dengan 3 syarat, yaitu 1. Memulai dengan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib, tidak sebaliknya. Yang kedua, niat menjamak pada waktu sholat pertama, baik pada permulaan atau pertengahan ataupun sebelum berakhirnya sholat pertama tersebut. Yang ketiga, berturut-turut, artinya antara sholat pertama dengan sholat kedua tidak ada tenggang waktu yang lama antara sholat pertama dan kedua, sebab keduanya seolah-olah satu sholat. Jadi jamak itu jangan dilama-lamain. Kalau misalkan mau jamak takdim, sholat zuhur dan sholat asar itu dalam satu waktu, jangan ditunda-tunda. Jangan sholat zuhur jam 12 nanti dijamak sama sholat asar, nanti lanjut di jam 3, itu sama aja, disebutnya sholat seperti biasa. Kalau mau dijamak itu dalam satu waktu. Adapun syarat jamak takhir hanya 1, yaitu berniat untuk mengakhirkan sholat pertama. Untuk jamak takhir boleh mengerjakan sholat pertama kemudian sholat kedua atau sebaliknya. Misalnya boleh sholat zuhur dahulu baru sholat asar, atau sebaliknya sholat asar dahulu baru sholat zuhur. Jadi ada perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir, ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, sebab-sebab boleh menjamak. Nih, ini ada banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 1. Melakukan perjalanan jauh, itu jaraknya 80,64 km. Yang kedua, masyakoh atau dalam keadaan darurat. Contohnya masyakoh atau keadaan yang darurat itu seperti macet total. Contoh, kamu dalam perjalanan jauh, misalnya contoh 80 km, itu macet total itu. Contohnya kayak pas mudik lebaran, macet total di tol, nggak bisa kemana-mana, itu boleh dijamak. Selanjutnya itu hujan. Di sini bukan hujan gerimis ya, hujan deras. Hujan deras banget, itu sampai bener-bener nggak bisa sholat, mungkin dikarenakan banjir, masuk air dari luar ataupun dari kali yang menguap masuk ke rumah, jadi tidak bisa sholat. Kecuali yang rumahnya tingkat, bisa di atas, maksudnya di lantai 2, bukan di atas genteng ya. Yang selanjutnya itu sakit. Contohnya lagi dirawat di rumah sakit, disuntik atau diinfus, tidak bisa dicopot, jadi boleh dijamak sholatnya. Jadi itu rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya itu ada takut. Contohnya ini ketika ada bencana boleh dijamak. Contohnya lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada gempa. Ada yang mungkin berpikir dilanjutkan sholatnya, itu boleh juga. Terus ada juga yang menghentikan sholatnya takut karena ngeri tertimpa bangunan dan menyebabkan bisa jadi luka-luka ataupun kematian, itu boleh. Jadi dijamak sama sholat berikutnya. Dan yang terakhir, keperluan atau kepentingan mendesak. Itu contohnya seperti Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan, dari beberapa imam memperbolehkan menjamak sholat bagi orang yang tidak dalam safar
jika ada kepentingan yang mendesak, asal hal itu tidak dijadikan kebiasaan dalam hidupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW sholat zuhur dan asar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Berkata Abu Zubair, saya bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu Abbas berkata, beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya. Jadi bisa dijama sholatnya ketika ada kepentingan mendesak. Itu sekali lagi kepentingan mendesak, bukan dijadikan kebiasaan ya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sholat qashar.